Momen yang ditunggu Houthi Yaman adalah Amerika Serikat dan Inggris terlibat langsung dalam agresi di Laut Merah. Kabar itu dikatakan oleh Muhammad Al-Bukaiti selaku anggota Biro Politik Ansarallah pada 12 Januari 2024. Dikutip dari Al-Mayadin pada 13 Januari, Al-Bukaiti menyatakan bahwa Amerika dan Inggris melakukan kesalahan dalam melancarkan perang terhadap Yaman. Ia juga menggarisbawahi bahwa Yaman telah menetapkan serangkaian target yang bergantung pada eskalasi Amerika Serikat dan sikap internasionalnya. Al-Bukaiti tegas menyatakan bahwa akan ada tanggapan yang menyakitkan bagi kedua negara tersebut. Ia mencatat bahwa angkatan bersenjata Yaman sebelumnya hanya menargetkan navigasi maritim yang terkait dengan entitas Zionis, dan kini kapal Amerika dan Inggris tidak lagi berani menyeberangi Laut Merah. Al-Bukaiti juga mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris kini terlibat langsung dalam agresi tersebut, seraya menekankan bahwa itu adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Yaman. Ia juga menegaskan bahwa pertempuran di Yaman bukan melawan rakyat Amerika atau Inggris, tetapi melawan geng Zionis yang berkuasa di Washington dan London. Hizbullah jebak IDF di front utara disebut berhasil beri pukulan telak terhadap kesadaran Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 13 Januari, melansir dari media Israel, menyatakan bahwa kabar itu diumumkan oleh pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah, di mana Nasrallah berhasil menjebak sejumlah besar pasukan Israel di front utara, mendapatkan prestasi dalam hal kesadaran dengan menggusur puluhan ribu warga Israel dari puluhan permukiman selama lebih dari 3 bulan ini. Amir Rapaport selaku komentator urusan militer di situs pertahanan Israel menyatakan bahwa peristiwa paling penting minggu ini terjadi di front utara, di mana pembunuhan dan serangan yang dikaitkan dengan Israel meningkat, dan sebagai imbalan Hizbullah telah menaikkan ambang batasnya. Terkuak juga tujuan Nasrallah, di mana ia memiliki tujuan untuk menjebak sejumlah besar pasukan militer Israel di front utara, sehingga upaya itu memenuhi perannya dalam mendukung saudara-saudara Hamas di jalur Gaza. Sistem keamanan Israel di tepi barat disebut lemah lantaran pejuang perlawanan berhasil menyusup ke permukiman Adora pada Jumat 12 Januari 2024. Menurut radio tentara Israel, Adora adalah sebuah permukiman ilegal yang terletak di barat laut Al-Khalil di tepi barat yang diduduki Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 13 Januari, aksi itu terlihat dalam sebuah video yang diunggah pada Sabtu 13 Januari. Laporan menunjukkan bahwa 3 pejuang perlawanan menyusup ke pemukiman serta menembaki sekelompok tentara Israel. Namun pejuang perlawanan dilaporkan tewas, sementara 2 tentara pendudukan Israel terluka. Terlihat dalam video 3 pejuang melintasi celah di pagar yang memisahkan pemukiman dari daerah sekitarnya. Kemudian adu tembak terjadi dan mendapati korban tewas dan terluka. Lalu pihak berwenang Israel mengirimkan bala bantuan, meluncurkan suar dan menutup semua pintu masuk. Namun media Israel justru mempertanyakan bagaimanakah sistem pertahanan Israel lantaran pada serangan pertama 7 Oktober 2023 lalu pertahanan Israel juga berhasil dijebol oleh Hamas. Perang Israel-Hamas kini disebut sebagai momen berbahaya lantaran konflik sudah meluas ke Yaman. Hasan El-Tayyab, Direktur Legislatif untuk Kebijakan Timur Tengah, buka suara pada Jumat 12 Januari kemarin. Ia menyatakan bahwa situasi konflik semakin memburuk seiring berjalannya waktu.
Dikutip dari Al Jazeera pada 13 Januari menyatakan bahwa awalnya Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyatakan bahwa negaranya ingin menghindari eskalasi di Laut Merah. Namun apa yang terjadi dan dapat dilihat di mana Amerika Serikat dan Inggris justru menyerang Houthi di Yaman. Itu disebut El-Tayab bertentangan dengan tujuan dieskalasi yang dicanangkan pemerintahan Biden, serta gagal mengatasi akar penyebab meningkatnya ketegangan di kawasan. Sehingga kini peperangan tak hanya berkisar pada Israel dengan Hamas, namun juga melibatkan Amerika Serikat, Inggris, Hizbullah Lebanon, Suriah, Irak, hingga Houthi Yaman di Laut Merah. Menurutnya tanpa gencatan senjata di Gaza sulit untuk melihat bagaimana keadaan menjadi lebih baik. Serta ia mengumpamakan di mana panci yang mendidih kini sudah semakin mendidih dan keadaannya akan semakin buruk seiring berjalannya waktu. Pungkasnya ia menyebut bahwa konflik ini benar-benar menjadi momen yang sangat berbahaya. Buntut menyerang Yaman tanpa izin dan diskusi dengan Kongres, Joe Biden mendapat kecaman kompak dari Partai Demokrat dan Republik. Dikutip dari Tribun News pada 13 Januari, Kongres Pramila Jayapal, kader Partai Demokrat Washington dan Ketua Progresif Caucus buka suara. Ia menyatakan bahwa aksi itu merupakan pelanggaran konstitusi yang tidak dapat diterima. Ia memberikan contoh di mana dalam pasal 1 mensyaratkan bahwa tindakan militer harus disetujui oleh Kongres. Banyak yang menyuarakan bahwa aksi militer tanpa izin Kongres, yaitu menyerang Yaman, adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Mark Pocan, seorang kader Partai Demokrat Wisconsin, menulis kritik serupa. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak dapat mengambil resiko terlibat dalam konflik lain yang berlangsung puluhan tahun tanpa izin Kongres. Sejumlah anggota Partai Republik di DPR, termasuk anggota sayap kanan jauh Matt Gaetz dari Florida dan Senator konservatif Mike Lee dari Utah juga mengecam langkah Biden kemarin. Keduanya menyetujui ucapan anggota Partai Demokrat Ro Khanna yang mengecam kelakuan Joe Biden. Serangan militer Amerika Serikat dan Inggris di Yaman disebut justru merusak potensi gencatan senjata permanen. Menurut para ahli dan analis menyebut bahwa Timur Tengah berpotensi lebih menjadi medan peperangan berdarah. Dikutip dari Al Arabiya pada 13 Januari, meskipun serangan ditargetkan untuk mencegah agresi Houthi di Laut Merah, serta mencegah destabilisasi lebih lanjut di jalur pelayaran utama, namun menurut beberapa analis menyebut bahwa serangan itu akan merusak potensi gencatan senjata permanen. Tak sebatas itu, tapi juga tidak akan banyak menghalangi aksi balas dendam dari kelompok-kelompok yang didukung Iran. Namun di satu sisi Amerika Serikat dan sekutunya mengklaim bahwa serangan tersebut dilakukan untuk membela diri. Pihak Amerika Serikat menyatakan bahwa tujuan mereka tetap untuk meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas di Laut Merah. Namun pesannya tetap jelas, di mana Amerika Serikat tidak akan ragu untuk membela kehidupan dan memastikan arus perdagangan bebas di salah satu jalur perairan paling penting di dunia terbebas dari ancaman Houthi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.